Kabar Sandra masuk ke rumah sakit tentu sudah terdengar oleh keluarga Adiguna. Amira, Adiguna dan juga anak kini berada di rumah sakit untuk menjenguk menantu mereka. Harun, bagaimana Sandra bisa sampai seperti ini? Kamu menyakitinya. Cecar Amira mengira jika putranya menyakiti menantu kesayangannya. Mama, bagaimana Mama bisa berpikir begitu? Tanya Harun tidak menyangka. Tentu saja, kami tahu mantanmu itu sudah kembali dan bisa saja kan kamu menyakiti Sandra dan ingin kembali bersama Isabel. Jawab Amira dengan tegas. Mama sudahlah, mungkin saja kakak kelelahan. Tutur Ana mencoba menenangkan sang mama. Tanpa keempatnya sadari jika sedari tadi Sandra sudah sadar, ia mendengar apa yang diucapkan ibu mertuanya pada Harun. Mas, panggil Sandra membuat keempatnya menoleh padanya. Sayang, syukurlah kamu sudah bangun. Ujar Harun mendekati Sandra dan mencium keningnya lembut. Sayang, bagaimana keadaanmu? Tanya Amira mendekati Sandra. Aku tidak apa, Ma. Mama jangan khawatir, jawab Sandra tersenyum hangat pada mama mertuanya. Kakak, apakah Harun menyakitimu sampai kau masuk rumah sakit begini? Tanya Ana penasaran. Tidak, Mas Harun tidak pernah menyakitiku, justru dia sangat menyayangiku. Kalian jangan berpikir bahwa aku masuk rumah sakit karenanya, jawab Sandra membuat Amira lega. Mama, lain kali jangan salah sangka pada putramu. Kasihan dia, cicit Adiguna mengusap punggung istrinya. Biarkan saja, Pak, terkadang putramu ini suka nyeleneh pada istrinya. Balas Amira membuat mata Harun melotot. Kapan aku nyeleneh pada istriku, Ma? Aku sangat menyayanginya. Protes Harun memeluk Sandra yang sejak tadi hanya menjadi penonton. Sudah, cukup. Kakak apa kau mau sesuatu? Tanya Ana yang menengahi perdebatan dan memilih untuk berbicara pada Sandra. Tidak, Ana, aku tidak ingin apapun, jawab Sandra yang dibalas manggut-manggut oleh Ana. Benar tidak mau apapun, atau kamu mau aku yang membelinya? Tanya Harun begitu perhatian. Mau makan bakmi, jawab Sandra malu-malu. Harun mengusap pipi mulus istrinya. Aku belikan, kamu di sini sama mama dan papa ya, tutur Harun lembut. Terima kasih, sayang, ucap Sandra tersenyum manis. Ma, Pa, aku titip istriku dan kamu Ana, ikutlah denganku. Ucap Harun mengajak adiknya. Iya, sana pergilah kasihan istrimu. Balas Amira menganggukkan kepalanya. Asteris. Harun rela mengantri agar bisa membelikan istrinya bakmi. Terlihat sekali antriannya begitu panjang karena semua tahu kelezatan bakmi kesukaan Sandra ini. Kak, kenapa tidak cari tempat lain? Ini sangat lama, tanya Ana yang juga ikut mengantri. Sandra hanya menyukai bakmi di tempat ini, jawab Harun seraya berjalan pelan-pelan karena antrian yang mulai sedikit. Kenapa tidak pesan online saja? Tanya Ana lagi menghela nafas. Duduklah di sana, aku akan membelinya sendiri. Khusus untuk Sandra aku mau membelinya sendiri bukan orang lain, jawab Harun yang mulai kesal dengan pertanyaan adiknya itu. Kalian di sini, tanya seseorang mendekati Harun dan Ana. Baik Harun dan Ana, mereka sama-sama enggan menjawab pertanyaan wanita yang muak untuk mereka lihat. Harun, kenapa kau kesini? Bukankah kau tidak suka bakmi? Tanya Isabel yang tetap tak digubris oleh Harun. Suka atau tidak suka itu bukan urusanmu. Pergilah jika urusanmu di sini telah selesai. Jawab Ana mewakili Harun yang tetap diam. Ana, sejak dulu kau tidak suka padaku. Aku kira sekarang aku mau berteman denganmu, ucap Sandra menepuk bahu Ana sok akrab. Cih, siapa yang mau berteman denganmu? Balas Ana tidak sudi. Harun, apa kau membeli bakmi dan rela mengantri untuk istrimu yang tidak berguna itu? Tanya Isabel seketika membuat Ana dan Harun langsung menatapnya tajam. Tutup mulutmu Isabel, kau berani sekali menghina istriku. Jika sekali lagi aku mendengarmu menghina wanitaku, aku tak akan segan menyakitimu. Tekan Harun penuh ketegasan dan ancaman. Pergi, usir Ana tak kalah tegas. Baiklah, sampai jumpa lagi. Sapa Isabel sebelum pergi. Setelah hampir 1 jam menunggu akhirnya pesanan Harun selesai, segera ia kembali ke rumah sakit sebelum istrinya itu akan kelaparan di sana. Kak, kau masih berhubungan dengan wanita ular itu? Tanya Ana menatap sang kakak yang fokus membawa mobil. Untuk apa, jika dia kau sebut wanita ular bukankah itu berbahaya? Aku bisa saja digigit olehnya, jawab Harun dibalas manggut-manggut oleh Ana.
Sesampainya di rumah sakit, pergi ke kamar Sandra dan menemukan orang tua serta Sandra yang asik berbincang bahkan ketika masuk Harun melihat tawa istrinya yang begitu lepas. Kenapa apa yang lucu? Tanya Harun mendekati Sandra yang tampak masih tersenyum setelah tertawa tadi. Papa menceritakan masa kecil kamu, katanya kamu dulu sering sekali memakai baju mama dan adikmu. Jawab Sandra menahan tawanya. Apa, Papa haruskah kalian menceritakan itu kepada Sandra? Protes Harun merasa malu. Hei, kami hanya bercerita tentang baju mama dan Ana yang sering kau pakai. Masih untung kami tak mengatakan jika kau juga sering memakai baju tetangga. Ujar Adiguna membuat Harun terkejut dengan kalimat terkahir papanya. Apa? Tanya Sandra menahan tawa sambil melirik suaminya yang tampak terkejut. Hahaha, tawa Sandra, Amira dan Ana pecah begitu saja mendengar ucapan Adiguna pasalnya apa yang dikatakan Adiguna benar adanya. Entah kebiasaan macam apa yang dulu merekat di diri Harun sampai-sampai ia suka sekali dengan baju perempuan, namun seiring umurnya bertambah kebiasaan itu mulai menghilang tapi tak bisa dilupakan karena terlalu lucu. Cukup, seru Harun membuat tawa semuanya terhenti. Sayang, masa kamu menertawai suami kamu sendiri? Ujar Harun protes dengan nada begitu manja, Ana hampir saja menyemburkan air yang ia minum. Hehe, maaf ya tapi kamu lucu banget ya dulu. Balas Sandra mengusap wajah suaminya yang ditekuk bak cucian kotor. Harun mengecup bibir Sandra di depan adik beserta orang tuanya, Amira lantas melempar toples plastik yang kebetulan ada di sana sampai mengenai kepala Harun. Mama, sakit. Apa yang Mama lakukan? Tanya Harun mengusap kepalanya yang terasa sakit. Kami masih ada di sini dan kau seenaknya. Ujar Amira malu dengan perlakuan putranya itu. Ya kan wajar, Ma. Lagian pulang aja mah kalau gak mah melihat kemesraan aku sama Sandra, sahut Harun membuat ubun-ubun Amira semakin panas mendengar putranya mengusir dirinya. Bercanda Moms, santai. Cegah Harun ketika Amira mau mendekatinya, ia sudah tahu apa yang dilakukan sang mama jika sudah kesal begini. Sudah, ayo makan nanti keburu dingin. Perjuangan membeli bakmi disertai gangguan wanita ular. Ucap Ana melerai pertikaian antara ibu dan anak itu. Maksudmu siapa wanita ular? Tanya Adiguna melirik putrinya. Siapa lagi jika bukan Isabel si model papan selancar itu? Jawab Ana dengan nada kesal. Sandra yang mendengar itu lantas melirik suaminya di mana Harun juga tengah menatapnya. Sandra tersenyum kemudian mulai memakan bakmi yang sudah Harun belikan tanpa memikirkan mak lampir itu. Lain kali jika dia berani macam-macam maka Sandra tak akan segan untuk membalas perlakuan wanita itu dengan memukul wajahnya seperti wanita melakukan padanya tempo hari. Setelah dirawat selama 1 hari kini Sandra diperbolehkan pulang oleh dokter. Terlihat sekali Sandra masih lemas namun wanita itu memaksa akan pulang dan dokter mengatakan jika kondisinya sudah baik. Nona Sandra, Anda memang diperbolehkan untuk pulang. Namun, tolong jaga kesehatan dan tekanan darah Anda. Jangan stres apalagi melakukan pekerjaan berat karena itu akan membahayakan janin dalam kandungan Anda. Jelas dokter sebelum Sandra bersiap untuk pulang. Baiklah, terima kasih banyak dok. Balas Sandra mengerti. Sekarang kamu harus banyak istirahat, Bu Nur akan bekerja di rumah kita untuk bantu-bantu. Cicit Harun menatap istrinya yang selalu saja ingin mengerjakan tugas rumah sampai kelelahan. Iya, Mas. Sahut Sandra menurut demi kebaikan anak mereka juga. Asteris. Sesampainya di rumah Harun langsung saja membawa istrinya ke kamar untuk beristirahat, tidak tidur selama 1 hari saja sudah membuat mereka merindukan kamar. Istirahat ya, aku ada pekerjaan sebentar. Ucap Harun yang hanya dibalas anggukan kepala. Sandra memilih untuk tidur, semalam ia tidak tidur dengan nyenyak karena kurang nyaman meski kamar yang ia tempati adalah VIP. Aku mengantuk sekali, gumam Sandra pelan-pelan memenangkan matanya sebelum beberapa saat akhirnya tertidur. Harun kembali setelah melakukan telepon dengan Aska asistennya, melihat Sandra yang tertidur membuat kantuknya ikut menghampirinya, ia mendekat kemudian ikut rebah di sebelah istrinya. Dipandangi wajah Sandra yang begitu tenang, wajah cantik istrinya yang selalu ia akui hanya miliknya. Sandra, nama yang tertulis di dalam hatinya dan sangat ia cintai. Sementara di tempat lain seorang wanita terduduk di kamar apartemennya sambil memikirkan bagaimana cara menghancurkan rumah tangga orang lain.
Matanya menyiratkan kesedihan serta penyesalan telah menyia-nyiakan seorang seperti Harun dan memilih Felix yang kini mengkhianatinya dengan model lain. Harun, aku harus mendapatkanmu kembali. Aku menyesal telah meninggalkanmu, gumam Isabel lirih, di tangannya terdapat botol minuman yang isinya hanya tinggal sedikit. Tapi Sandra, wanita itu menjadi penghalang antara kita, aku akan menghancurkan wanita itu agar bisa kembali padamu. Lihat saja, lanjutnya diakhiri senyum licik. 1 minggu setelah Sandra dirawat, kini kondisinya sudah membaik, tekanan darahnya pun sudah kembali normal. Sandra sudah tidak pernah melakukan pekerjaan rumah lagi karena kini sudah ada yang membantu Sandra mengerjakannya. Membantu suami dan menunggunya pulang adalah rutinitas Sandra belakangan ini. Bu, Mas Harun kok belum pulang ya? Tanya Sandra yang sedang menunggu kepulangan suaminya. Iya nih, San. Biasanya Den Harun pulang sore tapi ini sudah jam 9 belum juga pulang, jawab Bu Nur yang sedang menemani Sandra di ruang tamu. Mungkin banyak pekerjaan, Bu. Ibu pasti lelah setelah seharian bekerja, lebih baik Ibu istirahat dan aku akan menunggu Mas Harun pulang di sini. Tutur Sandra yang ditolak oleh Bu Nur. Enggak, San. Ibu gak apa-apa, biar Ibu temani kamu sampai Den Harun pulang. Tolak Bu Nur yang akhirnya dibalas manggut-manggut oleh Sandra. Di tempat lain Harun sedang sibuk dengan laptopnya, ia sedang mempersiapkan peluncuran produk baru perusahaan yang akan launching minggu depan. Karena terlalu sibuk ia sampai lupa untuk mengabari istrinya. Tuan, ini sudah malam. Tidakkah lebih baik kita pulang? Nona Sandra pasti sudah menunggu Anda. Ucap Aska memberi saran. Seketika Harun teringat jika belum mengabari istrinya, ia meraih ponselnya dan melihat ada 10 panggilan tak terjawab dan 5 pesan dari istrinya. Astaga, ayo kita pulang, ajak Harun buru-buru merapihkan pekerjaannya. Setelah membereskan semuanya, segera Harun pulang dengan diantar oleh Aska. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam sehingga jalanan terlihat sudah lumayan renggang. Di tengah perjalanan tiba-tiba Harun meminta Aska menghentikan mobilnya, ia ingin membeli makanan dulu untuk membujuk istrinya yang pasti merajuk nanti. Tunggu di sini sebentar, ucap Harun kemudian turun untuk membeli martabak manis kesukaan Sandra. Setelah cukup lama, Harun kembali ke dalam mobil. Aska segera tancap gas karena waktu juga sudah sangat malam. Sesampainya di rumah, Harun segera masuk dan menemukan istrinya yang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Pelan-pelan Harun mendekati istrinya, memberikan kecupan di kening Sandra dan duduk di sebelah wanita yang tidak merespon kedatangannya. Sayang, kok belum tidur? Tanya Harun lembut. Sandra diam dengan mata fokus ke layar TV, sepertinya benar dugaan Harun jika Sandra akan merajuk padanya karena pulang telat tanpa memberi kabar. Sayang, aku bawa martabak kesukaan kamu. Makan ya, ucap Harun meletakkan martabak yang ia beli di meja. Melihat makanan kesukaan seketika Sandra ingin langsung melahapnya, namun mengingat suasana hatinya yang sedang marah pada Harun ia menahan godaan itu. Sayang, panggil Harun dengan suara manjanya. Kenapa? Sahut Sandra dengan wajah datarnya. Kok diem aja, maaf ya gak ngabarin kamu. Ucap Harun seraya meletakkan kepalanya di pangkuan sang istri. Iya, balas Sandra singkat tanpa menatap Harun ataupun mengusap kepala Harun seperti biasa ketika pria itu meletakkan kepalanya di paha Sandra. Jangan marah dong, kan udah aku sogok sama martabak. Rayu Harun yang justru membuat Sandra semakin kesal pada suaminya. Jadi kamu beliin ini supaya aku gak marah. Supaya aku maafin kamu, bukan karena kamu memang mau beliin aku. Cecar Sandra menatap tajam pada Harun. Bukan gitu sayang, dengerin aku dulu, pinta Harun meraih tangan Sandra dan menggenggamnya. Gak tahu aku marah sama kamu. Ucap Sandra kesal kemudian pergi ke kamar meninggalkan Harun yang melongo tak percaya. Baru kali ini sangat bersikap begitu, apakah ini karena hormon ibu hamil yang begitu sensitif atau memang Sandra sungguhan kesal padanya? Bisa mati Harun jika disuruh tidur di luar tanpa memeluk istrinya, Harun buru-buru beranjak dari duduknya untuk mengejar dan membujuk istri tercintanya. Sayang, panggil Harun mengejar istrinya ke kamar.